Halo, oke. Jadi hari ini saya akan jelaskan tentang kegiatan memproduksi prototipe barang dan jasa. Jadi kita mulai aja ya. Oke guys, jadi kita akan bahas, kemarin kita sudah menghitung yang namanya biaya-biaya nih. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya memproduksi prototipe. Sebenarnya kalau kita katakan prototipe itu tentu tidak akan jauh-jauh lah ya. Kalian pasti semua sudah tahu apa itu namanya prototipe, iya kan? Oke, mendengar kata yang namanya prototype. Oke, prototype. Jadi kira-kira kalau kalian mendengar kata prototype ini, oke, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kalian kalau mendengar kata prototype? Nah, jadi simpelnya seperti ini. Kalau kita katakan itu prototype, berarti prototype itu adalah satu model pertama dari sebuah produk yang kamu gunakan ya untuk menguji. Oke, dari ide yang sudah kamu buat. Jadi istilahnya seperti ini, kamu membuat ide, oke. Nih, ada ide nih, ya kan? Nah, ide ini akan kamu salurkan dan kemudian akan kamu wujudkan. Nah, ketika kamu mewujudkan ide kamu dan membuat satu produk atau satu gambaran ya yang bisa dikatakan itu sebagai yang dapat disentuh lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, yang sudah kamu implementasikan ide tersebut, implementasi artinya sudah kamu wujudkan atau sudah kamu lakukan langsung, kamu terapkan ide tersebut. Nah, itu namanya adalah prototype. Nah, prototype ini fungsinya adalah kamu buat, kemudian akan kamu uji dan akan kamu evaluasi sebelum benar-benar kamu pasarkan. Oke, simpelnya seperti itu. Oke, sekarang jika kamu katakan itu adalah prototype ya, ada banyak macam jenis-jenis prototype yang dapat kamu buat, yang dapat kamu lakukan dan dapat kamu wujudkan. Oke, salah satu contohnya jika kalian adalah anak multimedia yaitu prototype dalam bentuk baju yang sudah disablon seperti ini. Ini gambarannya ya, gambaran halusnya seperti ini. Nah, ini adalah satu baju kaos nih, oke. Baju ini akan kamu masukkan dan kemudian akan kamu buat gambarannya seperti apa bentuk sablon yang kalian inginkan. Seperti masih ingat nggak kita punya tugas Edmodo yang waktu kalian PKL itu. Saya kan udah minta kalian untuk membuat satu desain baju dengan tema cruelty free ya. Nah, dengan baju yang tema cruelty free ini, oke. Nah, ini adalah salah satu kegiatan nyata yang sudah kalian lakukan ketika kalian ingin memproduksi satu prototipe ya, seperti itu. Jadi ada banyak macam prototipe, ada banyak prototipe yang bisa kalian lakukan dengan berbagai cara. Ada lagi yaitu prototipe pembuatan gelas, penyablonan, apalagi put name, kemudian ada prototipe seperti pembuatan mesin, robot dan sebagainya. Ya, kalau kalian anak desain, kalian anak multimedia, tentunya kalian akan lebih familiar dengan yang sablon, ya, baik itu sablon gelas, botol ataupun baju seperti itu. Ketika kita katakan prototype, ya, kemudian ada mendesain prototipe tersebut, apakah kalian tahu kira-kira apa sih sasaran dari pengujian barang prototipe ini? Kemudian apa ya tujuannya pengujian dan kemudian apa sih yang harus dikendalikan dari mutu dan produk tersebut ketika kita ingin menguji satu prototipe? Nah, di sini akan saya bahas secara singkat dan jelas. Oke, pertama-tama kita katakan yaitu adalah sasaran, ya. What? Sebentar. Oke, sorry tadi. Kita katakan sasaran ya. Sasaran. Nah, ketika kita sudah bilang sasaran nih, kira-kira sasaran dari pengujian dan kemudian pemeriksaan prototipe ini apa sih kira-kira? Nah, pertama ya, ketika kita katakan pemeriksaan, apa sih arti dari pemeriksaan? Pertama-tama sebelum kita harus tahu nih, apa sih sasarannya? Nah, ketika kita katakan pemeriksaan, oke. Nah, pemeriksaan itu berarti ketika kita melakukan namanya pengendalian mutu. Ya, pengendalian mutu ini supaya apa? Mutunya dikendalikan ya. Ini tali nih. Mutunya dikendalikan. Supaya apa? Supaya biaya produksinya itu tidak melebihi dari yang sudah kita targetkan. Kemudian tentunya ketika kita sudah mengendalikan mutu, ya, otomatis kita pasti bisa menghilangkan kerugian dan pekerjaan-pekerjaan yang rusak
karena adanya penyebab khusus. Oke, ketika kamu sudah memeriksa prototipe yang sudah kamu buat, otomatis mutu itu sudah secara tidak langsung kan kamu kendalikan. Kenapa? Karena kamu sudah tahu nih kira-kira mutu kamu itu bagus atau buruk ya. Sehingga kamu bisa tahu ketika produk kamu benar-benar buruk, penyebabnya apa sih? Kira-kira apa ya yang membuat produk saya jadi gagal gitu? Nah, kamu bisa tahu ya. Nah, seperti itulah maksud daripada pemeriksaan, oke? Nah, pemeriksaan dilakukan dengan sasaran apa? Pertama pastinya adalah sasaran mengenai informasi ya teman-teman. Jadi informasi ini seperti apa maksudnya? Nah, jadi informasi dari satu kinerja produk kita. Apakah produknya sudah kita lakukan, sudah kita buat, kemudian sudah kita bikin ini bisa nggak sih memenuhi target? Kemudian benar nggak ya sudah memenuhi apa yang kita harapkan, sesuai nggak ya dengan prosedur, kemudian mutunya bagaimana, apakah sudah berhasil kita kendalikan seperti itu. Kemudian sasarannya sudah pasti adalah tentang quantity atau yang kita katakan pengendalian jumlah ya atau untuk menyelesaikan ya. Nah, jadi ketika kamu mengendalikan atau menguji satu produk, ya sasarannya pastinya adalah supaya jumlah barang yang kamu produksi tidak melebihi. Kemudian mutunya bagus, tujuannya juga baik seperti itu ya. Dengan apa? Supaya kita bisa mempertahankan standarnya kita. Kalau bisa sih lebih baik meningkatkan ya. Cuman kebanyakan dari perusahaan-perusahaan sampai saat ini yang konvensional itu adalah ingin mengendalikan atau mempertahankan mutunya. Jangan sampai turun lah, kalau minimal nggak bisa naik ya jangan sampai turun. Yang penting tetap seperti itu. Kemudian sasarannya apa? Sudah pasti adalah mengenai brand atau yang namanya itu reputasi kita. Ya, ketika kita membuat satu produk, ketika kita membuat satu prototipe, katakanlah kita sendiri, kita membuat satu prototipe, kita buat contohnya baju, kita kemudian mau jual. Kita tentunya sebagai penjual tentunya ingin supaya pembeli kita itu mendapatkan yang terbaik dong pastinya, iya enggak? Nah, dengan seperti ini otomatis orang yang membeli dengan kita akan merasa kayak, oh beli dengan dia itu bagus loh karena dia jualnya nggak sembarangan, bikinnya juga bagus, pelan-pelan gitu. Ya, kemudian terakhir adalah mendeteksi sumber kelemahan dan kegagalan, ya sesuai dengan fungsi daripada pemeriksaan tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Sudah membahas tentang sasaran, kemudian kita akan membahas tentang tujuan. Oke, nah tujuan daripada pengujian atau pemeriksaan akhir dari satu prototipe adalah apa? Pertama, sudah pasti untuk membedakan berapa banyak barang dalam kondisi baik dan kondisi yang buruk. Oke, berapa banyak sih jumlahnya, kuantitasnya, seperti itu ya. Supaya kita tahu loh, kira-kira nanti penjualannya mau sampai mana sih, gimana sih targetan harganya, apakah sudah bisa memenuhi gitu. Produksi ini bisa dijalankan nggak ya? Nah, itu ya. Kedua adalah untuk membedakan barang yang dapat dikategorikan baik dan buruk. Ketika kamu sudah bisa mengkategorikan barang yang baik dan buruk, sudah otomatis kamu pasti bisa menghitung stok baik dan buruknya yang mana. Oke, ini satu kesatuan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jadwal proses produksi yang berubah-ubah. Oke, nah sudah pasti dalam satu produksi itu tidak mungkin semuanya berjalan langsung tetap gitu aja. Pasti ada banyak-banyak hal yang membuat produksi itu memiliki jadwalnya tersendiri. Nah, dengan adanya pengujian produk, kamu bisa mengetahui kira-kira produk kamu ini ketahanannya sampai mana, kemudian apa yang harus diperbaiki, berapa lama produk ini harus dibikin sehingga barangnya itu bisa kuat, bisa bagus. Contoh, kira-kira nih kamu nyablon, kira-kira nyablonnya ini setelah jadi harus didiamkan berapa lama ya? Nah, seperti itu ya. Kita akan katakan tentang jadwal produksi atau waktunya. Yang ketiga sudah pasti adalah untuk menentukan proses produksinya. Oke, ketika kamu sudah tahu jadwal kamu seperti apa, kamu akan bisa menentukan bagaimana sih alur proses produksinya. Ya, bagaimana supaya alur proses produksinya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan meskipun berubah-ubah ya. Kemudian sudah pasti tentang mutu. Oke, tentang mutu dong sudah pasti ya. Nah, ketika kita menguji, sudah pasti kita ingin menilai mutu kita. Kira-kira orang suka nggak ya dengan produk kita? Kemudian bisa nggak ya mutu barang saya ini bisa bersaing dengan pasar ya, kemampuan produksi saya sampai mana, supaya bisa meningkatkan apa? Meningkatkan reputasi perusahaan tersebut. Ya, seperti itu.
Dengan adanya menguji, kamu sudah tahu produk kamu kehebatannya sampai mana, sudah pasti kamu bisa meng-keep semua informasi yang penting dari satu produk tersebut agar tidak tersebar keluar bagian-bagian yang penting. Karena apa? Seperti istilahnya secret recipe ya. Jadi tidak mungkin semua kita punya produk itu kita beberkan bahan bakunya, komposisinya. Karena sudah pasti kalau kita beberkan semua, orang pasti tentunya bakal bikin sendirilah. Ngapain beli sama kita kalau sudah tahu? Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu tujuan dari pengujian itu apa, kita bisa tahu nih kira-kira tahapan-tahapan proses pemeriksaannya apa aja ya. Nah, tahapan-tahapan pemeriksaan. Oke, tahapan-tahapan pemeriksaan. Nah, pertama apa sih? Sudah pasti tahapan pemeriksaan bahan bakunya. Oke, bahan bakunya kira-kira seperti apa ya? Nah, sudah cocok belum ya? Apakah sudah benar bahan bakunya sehingga bisa memastikan produk dengan standar dan mutu yang sudah kita tetapkan? Kedua, setelah kamu memeriksa bahan baku, kamu akan memeriksa alur proses produksi dari satu produk tersebut ya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Sehingga ketika kita menargetkan proses produksinya seperti ini dengan jangka waktu seperti ini, apakah outputnya akan baik? Nah, kemudian ada lagi setelah proses produksi kita akan mengetahui pemeriksaan barang yang sudah jadi seperti itu. Ya, jadi alurnya itu begitu saja. Tahapan-tahapannya seperti ini aja. Ketika barangnya sudah jadi, kemudian akan melakukan produksi baru, cek lagi bahan bakunya. Apakah sama seperti bisa menghasilkan output yang sama seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke prosesnya. Karena apa? Tujuan dari pemeriksaan ini sudah pasti seperti yang sudah saya bilang adalah untuk mempertahankan mutu. Ya, untuk mempertahankan mutu pastinya. Oke. Nah, sekarang kita katakan pemeriksaan untuk mempertahankan atau mengendalikan mutu. Nah, mengendalikan mutu itu apa lagi sih? Nah, bagaimana membahasnya? Ketika kita katakan yang namanya pengendalian mutu, ya. Apa sih pengendalian mutu kalau dalam pikiran kalian? Nah, sebenarnya kalian pasti familiar ya, kalian tahu apa itu mengendalikan, kalian juga tahu apa itu mutu. Ketika disandingkan jadi satu kalimat tersebut, ya, atau yang namanya quality control, oke. Nah, berarti quality control itu adalah satu kegiatan yang terpadu ya keseluruhannya, yang berjalan secara harmonis, secara efektif. Supaya apa? Supaya bisa mengembangkan, melestarikan, dan juga meningkatkan kualitas dari usaha kita sendiri. Ya, supaya bisa seekonomis mungkin lah ya, save budget gitu ya. Save, supaya tidak mengeluarkan cost yang berlebih. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita katakan tujuannya pengendalian mutu, kira-kira apa aja? Nah, pastinya pertama sebagai pengambil keputusan, ya. Ketika kamu berhasil yang namanya mengendalikan mutu kamu, kamu sudah pasti akan berhubungan lagi dengan namanya keputusan. Mengapa? Ya, karena begini, ketika kamu sudah tahu nih produk kamu ini bagus, standarnya begini-begini aja, tidak akan berubah kok, tidak akan jelek, ya. Nah, kamu bisa memutuskan kira-kira ke depannya aku mau kembangin apa lagi ya, ke depannya aku mau ngapain lagi ya, ke depannya apakah aku akan produksi barang yang sama dengan rasa yang berbeda atau seperti apa. Oke, itu adalah pengambilan keputusan. Kedua, sebagai alat pemeriksa sebagai metode operasi. Artinya apa? Sebagai kamu tujuannya ya. Sebentar. Wait. Oke, jadi pengendalian mutu ini sudah pasti akan untuk dilakukan namanya pemeriksaan. Kenapa? Terhadap metode operasi. Artinya kalau seandainya standar mutunya adalah A, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga menghasilkan mutu yang low grade atau grade B, kita bisa tahu kira-kira salahnya di mana sih, metode operasinya bagian mana yang salah sih, seperti itu. Dan ketiga tentu saja simpelnya adalah sebagai alat pencegahan atau prevention ya. Mencegah supaya mutu yang buruk ini jangan sampailah kalau bisa jatuh di tangan pelanggan atau konsumen. Karena tentu akan mempengaruhi reputasi dari perusahaan tersebut ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau kita katakan pengendalian mutu sebenarnya apa aja sih
faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mutu, karena kan kita sekarang sedang berkata kita ingin menjaga si mutu, ya enggak? Kita ingin menjaga si mutu ya, supaya tidak ada yang bisa merusak si mutu ini. Nah, apa aja, dari segi apa aja? Sudah pasti dari pertama, dari tenaga kerja, ya, kemudian dari kondisi manufaktur pabriknya, kondisi pabrik ya atau manufaktur ya. Kemudian pastinya dari riset pasarnya. Kemudian kemampuan bagaimana kita punya modal dalam berinvestasi. Kebijakan manajemen kita. Metode kita seperti apa. Kemudian juga ada yang namanya pengepakan atau pengangkutan. Dan terakhir adalah pelayanan atau servis pasca penjualan ya. Semua hal ini yang harus dikendalikan ya, komponen-komponen ini karena faktor-faktor ini yang dapat mempengaruhi satu mutu. Oke, seperti itu. Ya. Setelah kamu berhasil untuk mengendalikan mutu, pastinya akan ada yang namanya nih penyesuaian mutu ya. Kemudian kamu juga pasti harus belajar bagaimana cara menguji prototipe tersebut. Mari kita bahas. Oh ya, ini kodenya ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi setelah itu ya. Nah, bagaimana sih yang namanya penyesuaian mutu? Jadi faktor-faktor apa aja yang akan mempengaruhi kualitas mutu? Sudah pasti faktor-faktornya itu dari yang namanya pemilihannya, ya, pemilihan dari barang-barang tersebut, kemudian dari bagian pelatihan terhadap tenaga kerjanya, karena tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan produk yang juga berkualitas, ya. Kemudian ada auditnya, pengujiannya, ya, bagaimana supaya satu kesatuan yang bekerja secara harmonis ini akan menjaga dan mempertahankan mutu yang diinginkan. Oke, biaya dan kualitas mutu ini juga akan terjadi, ya. Kalau seandainya mutunya jelek, tapi kalau mutunya sudah oke, tidak perlu lagi ada namanya biaya pengendalian atau biaya kualitas karena kualitasnya sudah baik. Seperti itu ya. Nah, biaya kualitas ini akan dibagi menjadi banyak-banyak segmen lagi. Oke, ya, sebentar. Oke, jadi biaya kualitas. Oke, biaya kualitas. Nah, biaya kualitas ini ada banyak macam loh guys. Ada yang namanya biaya pencegahan atau prevention cost. Kemudian ada biaya deteksi atau biaya penilaian detection cost. Detection atau appraisal. Appraisal cost. Kemudian juga ada namanya biaya kegagalan internal dan eksternal. Internal failure cost. Atau justru external failure cost di antara itu ya. Seperti itu untuk biayanya. Sehingga kita katakan kalau prevention cost dia adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, itu adalah fungsi dari prevention cost. Namanya juga mencegah ya. Terakhir cara menguji prototype. Oke, sekarang pengujian ya. Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara menguji prototipe tersebut? Simpel-simpelnya seperti ini loh. Kalau kita menguji, ya, berarti kita akan melakukan evaluasi terhadap prototipe tersebut. Bisa saja kita uji mesin, kita uji nilai reliabilitas dia, atau kita uji dari segi ketahanan, dari segi kualitas, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi evaluasi ataupun pengujian langsung kepada konsumen juga bisa dilakukan. Apa sih tahapnya? Ada 2 ya, yaitu pertama, kita langsung memberikan namanya sampel.
Oke, kenapa kita berikan sampel? Supaya kita bisa langsung tahu kira-kira responden tuh suka yang mana ya, produk mana yang paling dominan, paling banyak yang mana yang suka, kira-kira mana yang tidak suka, mana yang paling dijauhi. Ya, diberikan namanya sampel, itu tahap pertama. Atau tahap keduanya yaitu menunjukkan prototipe langsung. Ya, show. Menunjukkan prototipe itu kepada si konsumen. Supaya apa? Supaya ada interaksi langsung antara konsumen dengan pembuat prototipe tersebut supaya bisa menilai kira-kira sesuai nggak ya dengan harapan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya Edu Fair. Ya, kemudian ada yang namanya Robot Fair, ya. Kemudian juga ada namanya bazar, ya seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih langkah-langkah supaya kita punya prototipe itu bisa dimodifikasi nanti? Pertama, pasti kalian harus menyiapkan prototipenya dulu seperti apa. Ya, disiapkan dulu baru dibuat dengan beberapa bentuk yang berbeda-beda. Contoh sebentar ya. Nah, ada tahapan-tahapannya nih bagaimana nih. Kalau tadi kan bagaimana tahap untuk melakukan evaluasi responden ya dengan cara pemberian sampel atau langsung menunjukkan. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin melakukan tahap pengujian atau evaluasi prototipe? Kalau ini adalah evaluasi responden, kalau ini adalah evaluasi langsung dengan prototipenya. Ya, pertama sudah pasti prototipe Anda harus ada dulu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, buatlah kopi daripada prototipe ini, tapi masing-masing memiliki fungsi dan sesuatu yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya kamu katakan ini adalah baju, ya kan? Fungsinya pasti adalah untuk digunakan, betul nggak? Tetapi cobalah untuk membuat satu sampel dengan gambar baju yang berbeda-beda. Supaya kita bisa tahu kira-kira konsumen tuh suka gambar yang mana, punya produksi kaos sablon seperti itu. Oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ujian PAS dan PTS kalian berjalan dengan baik. God bless. Happy Chinese New Year ya, teman-teman.